saya bahas ya, karena itu kan masih mudah gitu ya. Dan tadi saya lihat sudah banyak yang mengerjakan tugasnya, sudah disubmit. Jadi saya lanjutkan aja ke sub berikutnya. Masih tentang diferensial parsial. Sudah kelihatan belum? Sudah terlihat, Ibu. Oke, kurang gede nggak? Kelihatan nggak? Kurang besar, Ibu. Kurang besar ya. Oke, sebentar. Sudah? Sudah cukup, Ibu. Baik, saya lanjutkan ke sub bahasan 13.5 dari bukunya Halide mengenai aturan berantai. Saya rasa di SMA juga kalian sudah pernah belajar bagaimana mengerjakan diferensial parsial menggunakan aturan berantai. Kita lihat di sini misalnya fungsi apa ini? Fungsi X dan fungsi misalnya Y ini satu fungsi dari X, kemudian X ini adalah fungsi juga dari T, maka dengan aturan berantai untuk mencari dy per dt, ini kita cari dy per dx, kemudian dx per dt. Atau misalnya kalau fungsinya dua variabel, kita punya z, fungsi dari xy, kemudian x-nya ini fungsi dari t, kemudian y-nya juga fungsi dari t, maka kita cari ini dz per dt-nya, dz per dt-nya nanti dicari dx per dt-nya dulu dan dy per dt, atau seperti ini, dz per dt-nya adalah dz per dx, dx per dt, dz per dy, dy per dt, gitu ya, dijumlahkan. Jadi di teorema 1351 ini aturan berantai untuk diferensial. Ini kalau digambarkan di pohonnya ini, pohon diferensialnya kalau kita punya z fungsi dari xy, maka ini dz per dx, dz per dy, berikutnya dx per dt, dy per dt, sehingga dz per dt-nya bisa dituliskan ini. Ini dz per dt-nya. dz per dx, dx per dt ditambah dz per dy, dy per dt. Kalau fungsinya ada 3, misalnya x, y, dan z, ya sama, tinggal di ini ditambahkan dy per dz-nya. Kita lihat di contoh 1, ini 3 variabel, z-nya adalah x kuadrat y, ini 2 variabel, z-nya x kuadrat y, kemudian x-nya ini t kuadrat, y-nya t pangkat 3. Gunakan aturan berantai untuk menentukan dz per dt. Nah, dz per dt tadi kan seperti ini ya. dz per dt, berarti kita cari dz per dx-nya. dz per dx-nya ini adalah 2xy, kemudian dx per dt-nya adalah 2t, di sini, suku pertama, kemudian dz per dy-nya, dz per dy berarti x kuadrat, dy per dt berarti 3t kuadrat. Ini, kemudian di sini di substitusi x-nya adalah t pangkat 2, y-nya t pangkat 3. Masukkan aja ke sini. Jadi 2 t pangkat 2 t pangkat 2 dikalikan t pangkat 3 jadinya 2t pangkat 5 kali 2t. Kemudian ini t kuadrat dikuadratkan lagi t pangkat 4 jadinya 7t pangkat 6. Jadi dz per dt-nya adalah 7t pangkat 6 gitu ya. Kita lihat contoh yang kedua berikutnya. Di sini
W-nya fungsi dari 3 variabel X, Y, Z. X-nya ini fungsi dari theta, X-nya cos theta, Y-nya sin theta, Z-nya tangen theta. Gunakan aturan berantai untuk mencari dW per d theta pada saat tetanya sama dengan pi per 4. dW per d theta ini dW per dx, dx per d theta, dW per dy, dy per d theta, dan seterusnya. Dimasukkan nilainya ini, dW per dx-nya ini turunkan, diperoleh setengah x pangkat 2, y pangkat 2, z pangkat 2, pangkat minus setengah. Kemudian dx per d theta-nya, dx per d theta-nya, ini adalah min sin theta. Kemudian ini sama, dW per dy-nya ini, tapi dikalikan 2y, ini do sin theta, do y per do theta-nya jadinya cos theta. Dan seterusnya yang suku ketiga juga sama. Kemudian nilai pi per 4-nya ini kita masukkan, kita substitusikan, sehingga didapatkan nilainya adalah dw per d theta-nya adalah akar 2, seperti ini. Sama aja ini kalau misalnya kita teorema 1352 ini aturan berantai kalau misalnya X-nya fungsi dari U dan V, kalau tadi kan X-nya hanya fungsi dari satu variabel yaitu T. Nah, di sini kalau X-nya ini fungsi dari variabel U dan V, Y-nya juga fungsi dari variabel U dan V. Maka dz per du-nya kita turunkan dulu, dz per dx, kemudian do-x per do-u. Do-z per do-y, do-y per do-u. Kemudian kita cari dulu yang do-z per do-v. Nah, ini do-z per do-v-nya sama. Do-z per do-x, do-x do-v, do-z do-y, do-y dv. Begitu juga kalau misalnya nanti x, y, z ada 3 variabel, masing-masing variabelnya bergantung pada UV, ya tinggal ditambahkan seperti ini. Kita lihat jadinya seperti ini. Kalau misalnya ini Z-nya fungsi dari XY, kemudian X-nya fungsi dari U dan V, ini dengan diagram pohon, berarti do Z per do X, kemudian do X do U, ditambah do Z do Y du. Jadi dicari dulu yang U-nya dulu. Kemudian yang V-nya do Z do X do V, ditambah do Z do Y do V. Nih. Ya. Kemudian yang W-nya sama, ini kalau misalnya dia fungsinya X, Y, Z, X-nya bergantung pada U, V sama, berarti ini kita cari do-W per do-U-nya, berarti do-W per do-U-nya adalah do-W per do-X do-U, do-W per do-Y du, do-W do-Z du, gitu ya. Kemudian do-W per do-V-nya kita cari, berarti do-W do-X do X do V, do W do Y do V, do W do Z do V, gitu ya. Oke, dengan menggunakan diagram pohon ini jadinya lebih kelihatan apa ya, nggak akan salah gitu ya. Nah ini kalau misalnya pada variabel lain misalnya rho dan C ya sama aja kayak tadi. Kita lihat sekarang misalnya di contoh 6. Nah kalau oke. Contoh 5 dulu. Contoh 5 perhatikan di sini W-nya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi Z kuadrat. Kemudian X-nya ini dalam koordinat bola ini sebenarnya. X-nya rho sin psi cos theta, Y-nya rho sin psi sin theta, Z-nya rho cos psi. Tentukan do W per do rho ditambah dan juga do W per do theta. Disuruh cari ini, do W per do rho dan do W per do theta. Nah, ini do W per do rho-nya, ya kita cariin tadi. Berarti do W per do X do rho ditambah do W per do Y do rho ditambah do W per do Z do rho ini.
Kalau kita masukkan nanti kita dapatkan masing-masing nilainya ini. Untuk 2/2 theta, nah ini nilainya sama dengan 0. Kemudian kita lihat di contoh 6. Nah, di sini W-nya bergantung pada 3 variabel. Ini W-nya bergantung pada 3 variabel. W sama dengan XY ditambah YZ. Kemudian Y-nya ini fungsi implisit dari X. Y sama dengan sin X. Kemudian Z-nya E pangkat X. Nah, gunakan aturan berantai untuk menentukan DW per DX-nya. Nah, ini W-nya kan bergantung pada X, Y, Z. Nah, ini berarti dou do X, dou do Y, dou do Z. Kemudian Y-nya bergantung pada X. Z-nya bergantung pada X. Berarti ini dy dx, dz dx. Sehingga dw dx-nya ini dou do X ditambah ini dou do Y dx ditambah dou do Z dx. Ini contohnya silakan dibaca sendiri, contoh 6. Berikutnya saya lanjutkan ke sama ini diferensial implisit, nggak usah. Saya lanjutkan ke turunan berarah dan juga gradien. Nah, turunan berarah dan juga gradien itu apa? Misalnya tadi ini diferensial parsial ini fx, xy, fy. XY ini menggambarkan laju perubahan fxy di dalam arah yang paralel dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, bagaimana kalau kita mencari laju perubahan fungsi fxy ini dalam arah yang lain? Nah, U ini misalnya disebut sebagai vektor satuan. Vektor satuan ini U-nya seperti yang di gambar 1361, ini U-nya berarti U1I ditambah U2, gitu ya. U1I ditambah U2J. Kita lihat aja di sini langsung di definisinya ya. Jika fxy ini suatu fungsi dari X dan Y, kemudian U ini adalah vektor satuan yang dinyatakan dengan U1I ditambah U2J, maka turunan berarah dari F dalam arah U di X0, Y0 adalah, jadi turunan berarah F dalam arah U, dalam arah vektor satuan di titik X0, Y0 dapat dinyatakan dengan DU, DU ini adalah D besar, ini direksional derivatif turunan berarah. DU Fx0, Y0. Nilainya didefinisikan dengan persamaan 2 ini. DU F X0 Y0 ini nilainya sama dengan D per DS dalam kurung F X0 ditambah S kalikan U1 Y0 ditambah S dikalikan U2 dengan S sama dengan 0. Nah, apa? DU ini dapat diartikan sebagai kemiringan dari permukaan dalam arah U. Jadi kalau kita lihat ini gradien dari surface permukaan Z ini dinyatakan dalam arah U. Nah, ini kemiringan. Jadi kemiringannya atau slope-nya ini acuannya adalah vektor satuan U ini. Contohnya kita lihat di contoh 1. Misalnya di sini fxy-nya adalah xy. Tentukan, carilah dan interpretasikan DU F12 untuk vektor satuannya ini. Jadi carilah turunan berarah di titik 1,2 dengan vektor satuannya adalah akar 3 per 2I ditambah setengah J ini. Ini vektor satuannya. Tadi perhatikan di sini. Ini kalau U-nya kita punya U1 I ditambah U2J, maka turunan berarah di titik X0, Y0 dinyatakan dengan persamaan 2 ini. D per DS dalam kurung F X0 ditambah SU1, Y0 ditambah SU2, S-nya sama dengan 0. Nah, ini sekarang kita lihat
ini titiknya X0 Y0-nya adalah 1,2. Vektor satuannya adalah ini. Berarti kita cari dulu DU-nya. DU-nya ini adalah, nah ini DU di F1,2, ini nilainya adalah D per DS, ya kan? D per DS, ini masukkan persamaan nih, persis seperti ini. Kemudian F dalam kurung 1 ditambah, nah ini kan, Fx0 ditambah SU1. Jadi X0-nya adalah 1, kemudian U1-nya adalah akar 3 per 2. Ini agak sulit karena saya harus mandir ke atas bawah gini ya. Ini, lihat komponen U1-nya adalah akar 3 per 2. Kemudian X0-nya adalah 1. Y0-nya di sini adalah 2. Kemudian U2-nya adalah ini. Jadi masukkan seperti di persamaan 2 ini nanti. Sehingga ini F dalam kurung 1 plus akar 3 per 2, ini U1-nya, 2 ini Y0-nya, ini U2-nya. Nah, ini nilainya 1 ditambah akar 3 per 2, 2 ditambah S per 2. Ini kalikan masing-masing. Ini ya 1 plus akar 3 per 2S ditambah 2. Oh, karena kenapa dikalikan? Karena F-nya adalah X dikalikan Y. Ini kan F-nya X kali Y. Sehingga ini dikalikan nih, X-nya dikalikan Y-nya. Jadi ini dikalikan, kita dapatkan ini. Kemudian setelah didapatkan ini kan tadi D per DS. Berarti turunkan terhadap S-nya, sehingga kita peroleh ini. Selanjutnya masukkan nilai S sama dengan 0 ke titik ini, sehingga kita hanya akan dapatkan setengah ditambah akar 3. Jadi turunan berarahnya dari fungsi XY itu adalah sebesar setengah ditambah akar 3. Setengah akar 3 itu nilainya mendekati 2,23. Artinya apa? Nah, ini artinya kalau kita bergerak dengan sedikit pergeseran dari titik 1,2, ini dalam arah U, dari titik 1,2 dalam arah U, maka fungsi Fxy ini akan naik sekitar 2,23 gitu ya. Nah, itu turunan berarah. Bagaimana kalau vektor satuannya 3 variabel seperti ini, fungsinya juga 3 variabel, ya sama. Berarti tinggal 3 ini F, X0, SU1, kemudian Y0, SU2, ditambah Z0, SU3. Ini sama sih, nggak usah. Ini nggak usah pembuktian itu. Nggak usah ya. Nah, ini kita lihat contoh yang berikutnya, contoh ketiga. Ini yang 3 tadi, 3 variabel, misalnya Fx,Y,Z-nya adalah X kuadrat Y dikurangi YZ pangkat 3 ditambah Z di titik 1, min 2, 0. Dalam vektor satuan 2I tambah Z dikurangi 2K. Nah, ini nanti yang dicari apa? Tentukan arahnya, tentukan turunan berarahnya. Nah, ini Fx-nya berarti turunkan terhadap X. Kalau diturunkan terhadap X kan jadi 2XY. Diturunkan terhadap Y jadinya X kuadrat dikurangi Z pangkat 3 gitu kan. Nah, turunkan terhadap Y kan X kuadrat min Z pangkat 3. Turunkan terhadap Z didapatkan ini. Kemudian titiknya ini di 1, min 2,0 ini. Masukkan ke yang atas. Sehingga didapatkan nilainya min 4, 1,1. Kemudian ini DU turunan berarahnya tinggal dimasukkan tadi di titik 1, min 2,0. Ya, masukkan seperti yang persamaan sebelumnya tadi, sehingga di sini diperoleh nilainya adalah min 3. Kemudian kalau ini vektor
satuannya kalau dinormalkan jadinya ini. Berikutnya mengenai sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Silakan nanti dipelajari sendiri ya. Gimana? Ada pertanyaan? Mungkin belum ada, Ibu. Belum. Kalau gitu saya lanjutkan ke gradien. Gradien itu jadi gradien dari 1F itu dinyatakan dengan persamaan 8 ini. Ini disebutnya, dibacanya del ya. Ini del Fxy, ini Fx, XYI, kemudian FY, XYJ. Jadi gradien itu punya arahnya IJ. Ini kalau hanya bergantung pada dua variabel XY. Kalau tiga variabel gradien dari F, ya berarti ini Fx turunan terhadap X, I turunan terhadap Y, J turunan terhadap Z, AK. Nah ini tanda segitiga kebalik ini adalah operator nabla atau dibacanya del. Nah, DU Fx0Y0 ini sama juga dengan gradien dari Fx0Y0 dot U. Gitu ya. Kita lihat contohnya di mana ya. Itu kita lihat aplikasi gradien sekarang. Misalnya di sini perhatikan aplikasi gradien ini banyak digunakan untuk mengontrol pergerakan dari contohnya ini mengontrol pergerakan dari sebuah objek. Misalnya apa? Misalnya di dalam aplikasi medik untuk tujuan diagnosa, maka ada alat yang pergerakannya itu dikontrol ke arah sumber panas. Kenapa sumber panas? Karena misalnya biasanya kalau ada kelainan atau ada infeksi itu suhunya berbeda pada jaringan tubuh. Sehingga kita misalnya ingin melihat di mana ada kelainan pada jaringan tubuhnya, maka dilihat suhunya yang berbeda yang mana. Kita lihat di contoh 6 ini, heat seeking particle, ini partikel pencari panas, ini terletak di titik 2,3 pada sebuah pelat logam yang suhunya dinyatakan dengan ini suhunya dinyatakan dengan 10 dikurangi 8x kuadrat min 2y kuadrat, ini fungsi suhunya. Kemudian tentukan persamaan lintasan partikel tersebut ke arah perubahan temperatur yang maksimum. Nah, kita asumsikan persamaan geraknya tentu X sama dengan XT, Y-nya sama dengan YT, gitu ya. X sama dengan XT, Y-nya sama dengan YT. Nah, ini kan tadi mula-mula lokasinya di 2,3, berarti ini pada saat T-nya 0, ini lokasinya di 2,3. Kemudian V-nya, velocity-nya, nih, karena partikel bergerak ke arah yang temperaturnya maksimum, maka perubahan arah perubahan gerakan ini sama dengan perubahan gradien temperatur. Kan kalau dianggap partikel tadi mencari yang temperaturnya maksimum, jadi dia pergerakannya akan sesuai dengan gradien temperaturnya. Nah, kemudian ini kecepatannya, arah kecepatannya akan sama dengan arah gradiennya. Nah, ini VT-nya sama dengan K gradien dari T, perubahan temperaturnya. Atau ini V-nya adalah dx per dti, dy per dtj. Nah, ini gradien dari temperaturnya adalah ini. Del dari T, T-nya kan ini tadi. Kalau diturunkan nanti kita dapatkan ini 16 XI dikurangi 4 YJ. Kemudian kita selesaikan di sini dx per dt-nya berarti sama dengan 16 min 16 kx. Kemudian dy per dt-nya ini sama dengan
min 4 KY. Sehingga DY per DX-nya untuk mengeliminasi K diperoleh, ini coret K-nya tinggal Y per 4X. Nah ini kita dapatkan persamaannya adalah DY per DX-nya Y per 4X atau DY per DX dikurangi Y per 4X sama dengan 0. Kemudian jika Y-nya 2 nilainya akan sama dengan 3 ini. Ini ya. Kalau X-nya 2, ini nilainya akan 3. Ini nilai awalnya. Kalau diselesaikan nanti diperoleh solusinya adalah Y sama dengan 3 per akar pangkat 4 dari 2 X pangkat 1/4. Nah ini adalah lintasan dari partikel tadi yang kalau diplot seperti di gambar ini. Jadi kalau diplot nanti Y-nya seperti di gambar 1368. Nah ini bagaimana mencari solusi dari ini ke sini. Nah ini nanti coba kalian kerjakan ini. Bagaimana menentukan solusi persamaan diferensial ini sehingga didapatkan nilai ini dengan memasukkan batasnya nilai awalnya Y2 sama dengan 3. Nah kalau ini diplot jadinya inilah pergerakannya. Kemudian saya lanjutkan ke bidang singgung dan juga vektor normal atau tangan planes dan juga normal vektor. Tangan line itu seperti ini, garis singgung ya dinamakan garis singgung seperti di gambar 1371. Kalau kita punya kurva, nah ini titik ini namanya tangan line. Tangan plane bidang singgung kalau misalnya kita punya permukaan, nah ini bidang yang menyinggung di titik ini namanya bidang singgung. Bidang singgung ini tentu ada di dalam bidang singgung ada beberapa garis singgung. Jadi seluruh tangan lines, seluruh garis singgung itu terletak di dalam bidang singgung. Ya, ini misalnya tangan line-nya ini terletak di dalam bidang singgung. Kemudian normalnya adalah yang tegak lurus ini. Ini dikatakan sebagai vektor normalnya, tegak lurus permukaan bidang singgungnya. Nah, bagaimana mencari bidang singgung dan juga garis atau vektor normalnya? Kita lihat di sini misalnya F sebuah fungsi variabel X, Y, Z, kemudian ada titik P0, ini X0, Y0, Z0, misalnya seperti ini. Kita punya suatu fungsi F, X, Y, Z, kemudian ada titik P, X0, Y0, Z0, kemudian ini bidang singgungnya di titik PN, bidang singgung dari S ini di titik P0 dapat dinyatakan dengan persamaan 3 ini. Persamaannya agak panjang nih. Fx, X0, Y0, Z0 kali X min X0 ditambah Fj, X0, Y0, Z0 kali Y min Y0 dan seterusnya ini. Ini adalah persamaan bidang singgungnya. Sedangkan persamaan garis normalnya dinyatakan dengan persamaan 4 ini. X sama dengan X0 ditambah Fx, X0, Y0, Z0 ini. Y-nya juga sama. Y0 ditambah Fy, X0, Y0, Z0 dikalikan T. Kita lihat aja contohnya biar terbayang. Misalnya ada sebuah elipsoid dengan persamaan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 18. Pertanyaan pertama, tentukan persamaan untuk bidang singgung di titik 12,1. Persamaan. Kemudian kita lihat di sini, di titik 12,1, ini Fxy-nya kan ini ya. Nah, kita cari X0, Y0, Z0-nya adalah 1,21. Cari delnya, gradiennya ini
Berarti kalau dicari ini 2X, ya kan? Fx, kemudian turunan terhadap Y-nya kita dapatkan 8Y, turunan terhadap Z-nya didapatkan apa ini 2Z gitu ya. Ini gradiennya. Kemudian N-nya ada gradien yang kita masukkan titiknya ini 1, 2, 1 dimasukkan ke sini. Berarti 2 kali 1, 2, 8 kali 2, 16, kemudian 2 kali 1, 2. Jadi N-nya ini. Maka persamaan bidang singgungnya jadinya 2 kali X min 1 ditambah 16 kali, 2N dari mana? Ini 2 kali X dikurangi 1, kemudian ditambah ini 16 kali Y dikurangi 2, ditambah 2 dari sini, kali Z min 1. Nah, sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan, nanti ini diperoleh X ditambah 8Y ditambah Z ini sama dengan 18. Kemudian tentukan persamaan apa ini? Persamaan garis normal di titik 1, 2, 1. Nah, ini persamaan garis normalnya tadi kan ini. Ini kan X0, Fx dikalikan T, Y0, Fx, Fy, X0, Y0, Z0 dikalikan T. Nah, ini sama juga. Berarti ini persamaan normalnya ini kan X0, Y0 ditambah gitu ya. 1 ditambah 2 dikalikan T. Kemudian 2 ditambah 16 dikalikan T. Kemudian 1 ditambah 2 dikalikan T. Jadi ini persamaan garis normalnya. Berikutnya, tentukan sudut antara bidang singgung dengan bidang XY. Sudut antara bidang singgung dengan bidang XY. Ini gambarnya di gambar 13.7. Oh bukan. Ini gambarnya berapa ya? 13.74 ini ya. Oke, ini gambarnya ini. Jadi ini elipsoid, ini bidang singgungnya. Tentukan sudutnya ini, sudut dari bidang singgung dengan bidang XY. Berarti kita cari normal satunya adalah 216,2, kemudian normal keduanya bidang XY itu adalah 001. Sehingga cos tetanya dikalikan. Untuk mencari sudut, ya ini dot dibagi besarnya. Sehingga sudutnya ini adalah besarnya cos dari akar 1 per akar 66 atau 83 derajat. Berikutnya bidang singgung terhadap permukaan Z sama dengan Fxy. Jadi kalau kita punya satu permukaan yang dinyatakan dengan fungsi Z sama dengan Fxy, kita dapat menggunakan persamaan 3 tadi menjadi Fxyz-nya jadi Z dikurangi Fxy. Z kurangi Fxy. Kita lihat misalnya di sini di contoh 2. Di contoh 2, tentukan bidang singgung dan juga persamaan untuk garis normal pada permukaan ini. Z sama dengan X kuadrat Y di titik 2, 1, 4. Nah tadi F-nya Z dikurangi, ini kan, dikurangi X kuadrat Y, kemudian nilainya Fxy ini sama dengan 0 di permukaan sehingga gradiennya bisa dicari. Gradiennya ini adalah 2xy dikurangi X kuadrat. Kemudian, oh ya, gradien dari sini, min 2xy, kemudian min X kuadrat kalikan 1,
kemudian ditambah gradien turunan dari Z ini 1. Jadi ini kita turunkan, dapatkan ini, masukkan nilai 214 sehingga diperoleh nilainya ini. Kemudian untuk mencari persamaan bidang singgungnya, nah ini 4 min 4 kali X min 2. Ini, kemudian min 4 kali X min 1, ini, kemudian 1 kali Z min 4, sehingga diperoleh nilainya ini. Ini persamaan bidang singgungnya. Nah, garis normalnya tinggal dikalikan T tadi. Nah, A2 dikurangi, ini 2 dikurangi 4 kali T. Kemudian 1 dikurangi 4T, 4 ditambah 1 kali T. Ini sampai sini. Nah, bagaimana mencari garis singgung pada perpotongan dua buah permukaan? Misalnya di sini ada permukaan ini, permukaan yang dinyatakan dengan F, fungsi F, dan permukaan yang dinyatakan dengan fungsi G. Nah, ini berpotongan. Nah, garis singgungnya bagaimana menentukannya? Kita lihat di sini. Jadi dicari gradiennya, kemudian cross tidak sama dengan 0. Jadi kalau ini F, ini G, maka del dari F, cross del dari G tidak sama dengan 0. Kita lihat di contoh 3, misalnya di sini perhatikan dua buah, yang satunya paraboloid dengan persamaan Y sama Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang kedua ini paraboloid yang apa ini? Yang krem. Kemudian yang kedua adalah elipsoid yang hijau ini berpotongan di titik 1, 2, 1, 1, 2. Nah, tentukan persamaan garis singgungnya. Untuk mencari persamaan garis singgungnya ini kita lihat ini X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi Z sama dengan 0. Kemudian yang ini 3X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ditambah Z kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, ini berarti Fx, Y, Z-nya ini, fungsi F-nya ini paraboloidnya, fungsi elipsoidnya dinyatakan dengan G ini. Kemudian dicari gradiennya di titik 1, 1, 2. Ini gradien dari F. Di titik 1, 1, 2 nilainya ini 2I tambah 2J min K. Gradien dari G ini. Di titik 1, 1, 2 maka jadinya 6 kali 1, 4 kali 1, 2 kali 2 jadi 4. Nah, vektornya, nah ini untuk mencari garisnya dikalikan seperti ini, dikroskan. Kalau dikalikan ini saya dapat nah ini. Jadi persamaannya adalah ini. Vektor persamaannya kita peroleh dari cross productnya ini 12I min 14J ditambah dikurangi 4K. Kemudian untuk menentukan garis tangennya atau ini tadi kan ini ya. Ini kalau disederhanakan kan 6 min 7 min 2 gitu kan. 6I min 7J min 2K. 6I min 7J min 2K. Nah, ini jadinya persamaan untuk garis singgungnya X-nya dinyatakan dengan 1 ditambah 6T, kemudian 1 dikurangi 7T, kemudian 2 dikurangi 2T. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya selesaikan dulu sampai sini karena sudah jam 3, saya mau ngajar kelas yang lain lagi. Nah, tugasnya silakan dikerjakan yang di epsilon untuk disubmit. Untuk yang maksimum dan minimum tidak usah dikerjakan dulu. Jadi ini ada beberapa soal yang terkait dengan maksimum dan minimum tidak perlu dikerjakan dulu. Kerjakan yang sudah dibahas sampai di garis singgung ini tadi dan bidang singgung.
Oke, kalau ada pertanyaan? Belum ya? Bagaimana teman-teman, apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Oke, kalau tidak ada, silakan dipelajari sendiri karena nggak mungkin memang kalau belajar kalkulus itu mendengarkan gitu ya. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi silakan dikerjakan tugasnya, kemudian kalau belum paham ya dibaca lagi di bukunya Anton ini ya. Untuk tatap maya hari ini saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Ya. kasih, Bu.